saya melanjutkan tentang mengenai masalah sirrul asrar, di mana sirrul asrar itu kalau kita simak peran kita di dalam satu diri kita dan di luar diri kita dan kepada semua makhluk yang ada di semua ini, yang berperan hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya tanyakan ada di dalam satu surat Al-Kahfi, di dalam satu pertengahan ayat, wal yatalataf wala yushiran nabikum ahada. Padahal kata yang namanya wal yatalataf itu anjuran tentang masalah kata hati-hati, Gus. Itu di sirrul asrar itu yang kita terima. Hati-hati kamu di dalam hal masalah menjalankan atau melaksanakan atau menyampaikan hal masalah keahadanku. Bicara tentang masalah ahadku yang hati-hati, jangan sembrono. Wala yushiran nabikum, dan jangan sekali-kali kamu syiarkan, kamu kabarkan kepada sesama hamba. Artinya kata-kata itu tidak diperbolehkan untuk mensyiarkan, tapi ada warid masuk, Gus. Apa maksudnya? Maksudnya wala yushiran nabikum itu kabarkan, tapi jangan tidak, bukan itu tidak diperbolehkan untuk mengkabarkan. Kok itu begitu, Gus? Wala yushiran nabikum ahada, tentang masalah keahadanku, yaitu tentang masalah keesaanku. Mohon penjelasan yang kedua itu tadi, yang pertama itu dan yang kedua itu. Mohon untuk diklarifikasi surat Al-Kahfi pertengahan itu kira-kira ayat berapa itu? Itu yang ada tulisannya biasa itu apa namanya, warnanya merah, Gus. Oh, fal yatalataf. Wal yatalataf wala yushiran nabikum ahada. Nggih. Sampun, Gus. Sampun. Nggih, matur suwun, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge nyuwun ngapunten kula saking Jember. Bukannya dominir, tapi memang hati saya ingin bersaya. Dari mana, Pak? Jember, Pak. Jember. Nggih. Nggih, monggo. Aku bukan dominir, sama hanya sidung kali Pak. Bagi tugas tahu. Langsung saja, mulai kemarin malam sampai malam ini juga tidak jauh berbeda apa yang diaturkan oleh Pak Yai tentang kemarin Ma'ani, sekarang Ma'nawiyah. Dan isinya kita sebagai hamba jangan sampai ada hati sekecil pun yang gemede, kemelinti, ngaku-ngaku, koyo-koyo, kuwasa, dan seterusnya. Kemudian langsung saja yang kami tanyakan kaitan dengan ayat Inna khalaqnakum atwara wa ma ta'malun. Ini cocok kali apa yang disampaikan Pak Yai. Kemudian yang agak bertentangan, yang menjadi unek-unek batin saya, ma'asobaka min hasanatin wa minallah, cocok. Dan yang ketiga ini, wa ma'asobaka min sayiatin wa min nafsik. Loh, ini malah kaya-kaya nafsi ada fungsinya sesuai dengan ayat niki. Kemudian kaitan yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ila akhirih. Dan ini makanya timbul adanya Qadariyah, Jabariyah, mungkin yang tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang saya tanyakan, di manakah letak daripada pengertian ma'asawaka min sayiatin wa min naqsik. Kemudian ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saat temannya Gusti Allah ke orang merubah suatu nasib kaum sampai kata juga sehingga kaum itu merubah sesuatu dari dirinya. Makanya yang kang kula sangsaken di mana meletakkan paham atau makna daripada ayat yang
seolah-olah bertentangan apa yang disampaikan oleh Gus Mukhlasun Kolowau. Ternyata itu yang belum kami pahami. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi rumus tatkala kita melihat ayat tersebut dari sisi kacamata syariat, tatkala api paran sangka Allah datangnya, jikalau itu perkara jelek, itu datangnya dari dirinya sendiri, nafsu. Itu sudah benar, Pak. Manakala kita konteksnya melihat dari syariat, ingat syariat itu merumuskan melihatnya itu dari sisi makhluk. Walaupun kalimatnya Allah si tetap iku klebu makhluk. Mungkin dulu pernah aku memberikan judul Allah itu makhluk. Bingung ya? Bingung Allah kok. Lah, disebut makhluk iku bila mana masih berhenti di nama makhluk iku. Sehingga antara perkara api iku ngomongi Allah, perkara elek iku datangnya dari nafsunya sendiri. Oke, kalau kita melihat kacamata syariat, gak apa-apa, iku bener iku. Tapi beda kalau kita melihat konteksnya dari sisi hakikat. Kalimat Allah bukan nama maksudnya. Nafsik iku ya bukan nama, bukan makhluk. Nafsun. Nah niki Pak ya. Sampai tinggali teng papan nggih. Nafsu, nafsin, nafsan, nafsun. Artinya adalah diri. Kacamata syariat diri makhluk. Makanya diweni kaf nafsik, nafsu iro. Kacamata syariat iku melihatnya mesti dari sisi makhluk. Walaupun bahasanya itu Allah, kalau ditarik dari sisi hakikat, mohon maaf, kacamata hakikat mengatakan baik kui ngucap Allah maupun ngucap nafsik. Oleh karena nafsik iku ingsun diri duduk di tajalli, maka tidak akan gap dengan ayat-ayat yang menerangkan mung Gusti Allah ingkang nguasai. Karena hati panjenengan duduk di tajalli. Tadi kan saya katakan, kita nggak bisa ujuk-ujuk mendapatkan kalau tidak berdoa, berikhtiar, usaha lah gitu toh. Lu sing nguasai ikhtiar ya sapa? Tetap kita kembali kepada konteks. Kalau konteksnya syariat, ndelok makhluk, ojo disalahke. Kalau konteksnya kita melihat di hakikat, yo Gusti Allah ingsun Allah. Intinya kita melihat konteks dari mana. Mari nonton. Hati kita duduk di mana, takholi atau di tajalli. Kalau duduk di tajalli antara di depan manakala sesuatu itu baik datangnya dari Allah, dengan manakala sesuatu yang jelek itu datangnya dari nafsumu sendiri, itu sama. Kalau konteksnya itu hati duduk di tajal diri ingsun sopo Allah. B1 2.
terkait masalah nasib. Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum jikalau kaum itu tidak merubah sendiri. Sama. Konteksnya kita melihat dari syariat, sehingga nek didelok syariat itu kronologi ini Allah tidak akan ngubah kalau tidak ada unsur ikhtiar lan usaha. Nggih mboten? Padahal sudah dikatakan aku memberikan sesuatu itu tidak ada kaitannya dengan doa yang kau lantungkan. Itu konteks hakikat. Konteksnya hakikat. Lah, kita dibekali hukum hakikat itu supaya ada etika nang Allah. Cegak sok kemalan ngaku itu karepe Allah ngaten. Supaya betul-betul fa'budu hadza siratu mustaqim. Fa'budu padha madhepa nyembah ngabukti sira. Suhuta sira imano sira ing Allah maksude hadza utawi fa'budu iku siratu mustaqim, jalan yang lurus pas koordinatnya. Jadi kalau kita duduk di hakikat konteksnya ditajali, maka tidak akan gap dengan ayat-ayat yang lain yang mengatakan semua itu walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma fihinna, tidak ada gap. Ketahuilah ayat satu dengan ayat yang lain di dalam seluruh Al-Quran isi tidak ada yang kontroversi. Yang menjadikan kontroversi itu adalah akal kita sendiri. Hanya memakai kacamata syariat. Ketahuilah sebelum Al-Quranul Qadim iki Anda harus tahu dulu Al-Quranul Karim itu ada Al-Quranul Qadim yang tersimpan di dalam hatimu. Tatkala itu sudah kau temukan, maka akan memberikan satu komentar setiap ayat seluruh dalam Al-Quran satu dengan yang lain, tidak ada kontroversi. Ngoten Pak nggih. Jadi intine panjenengan iki biar gak gap dengan ayat yang lain yang kami jelaskan di depan tadi yang mengatakan bahwasanya semua itu Allah sendiri yang berkehendak. Duduklah hatimu di hukum hakikat, pakailah kacamata hakikat supaya mengerti tajalli tersebut. Baru kalau sudah di situ mengatakan parane songko Allah. Tapi ngeten Pak, gak gampang kita genahno iku di tengah-tengah orang-orang yang hanya bernuansa hukum syariat saja, nggak gampang. Ada prosesnya Pak. Pertama prosesnya gak iso nrimo, baru pertentangan, akhirnya debat. Loh nek ono perdebatan Pak, wis gak usah panjenengan layani. Nek dialog gak apa-apa. Nek debat jangan. Sebab kalau debat itu pasti akan memegang pendapatnya masing-masing dan tidak mau menerima pendapat orang. Itu debat. Jadi ngepikno awake, nyalahno pendapat orang lain. Iku sifatnya debat. Nek dialog ndak, saling mengisi dan menghayati. Kalau dialog, yakin nanti akan ada solusi pandangan akal dengan pandangan hati. Di situ nanti akan ketemu. Nggih. Wonten belih? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, Nggih. di alam kubur itu ada suatu kawah yang lebar sekali. Kapak. Kawah. Oh, kawah. Nggih. Kawah tersebut tempatnya ada di bawahnya tebing-tebing yang tinggi dan curam. Air kawah itu kotor, panas, mendidih,
menguap, mengeluarkan uap dan lain sebagainya. Roh dimasukkan dalam kawah itu tidak hancur dan tidak mati, tetap hidup seperti biasa. Mengerikan sekali kawah itu. Yang saya tanyakan ialah orang-orang yang bagaimana yang akan dimasukkan ke dalam kawah itu, dan apa namanya kawah tersebut. Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih yang akan dimasukkan kawah tersebut, dan itu namanya kawah apa? Yang dimasukkan di situ adalah, ini kalau sudah meninggal ya, alam barzah, adalah mereka yang saat di dunia itu belum sampai pada tingkatan makrifat pada Allah. Orang yang saat di dunia ruhnya itu masih ingkar pada Allah. Bis. Apakah orang yang sudah tidak ingkar, artinya sudah mukmin pada Allah, itu tidak dimasukkan? Dimasukkan, tapi waktu ada di dunia. Itulah kawah namanya khumul. Kalau dalam kitab Syarhul Hikam itu disebut bumi khumul. Apa bumi khumul itu? Ngeten Pak. Nek coro pewayangan itulah kawah condro di muka. Nah, wis sing ngerti pewayangan iki wis nyantol pisan. Anda ketika diwajibkan Allah tarkud dunya, abot Pak. Mohon maaf, Anda ketika di dunia ini, ruh itu pertama terpendam terhadap syahwatut dunia, sehingga ruh itu dikatakan tidak mati, tidak hidup. La yamutu wala yahya. Tidak mati, tidak hidup. Iku jenenge kejet-kejet. Allah kalau membahas tentang ruh yang mati atau hati yang mati di Quran, itu luar biasa. Bahasanya itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Bahasa ruh dikiaskan di dalam Quran itu adalah kulub, piro-piro hati. Maradun fazadahumullahu marado walahum adzabun azim. Jenengan pernah ngalami di dunia seperti ini karena keingkaran kita. Udah. Bagaimana untuk selanjutnya? Anda harus keluar dari, mohon maaf, lumpur hawa nafsu itu. Allah lewat rahmatnya mengutus satu utusannya untuk ngentaske roh yang tenggelam di dalam lumpur kepentingan hawa nafsu, untuk menjadi abdi Allah yang tadinya menjadi budaknya nafsu, untuk menjadi budaknya Allah. Ketika saat detik-detik Anda sudah dilepaskan dari
lumpurnya hawa nafsu atau perbudakannya hawa nafsu atau kunjorone hawa nafsu, Anda ini dikatakan orang yang bebas dari lumpurnya hawa nafsu, dan disitulah disebut Anda memendam jeru ning bumi humul. Syaratnya Anda harus dimasukkan ke kawah terlebih dahulu. Kawah yang tak maksud di sini, Anda harus memerangi hawa nafsu. Sampai diterangkan dunia ini laksana neraka bagi orang mukmin, laksana surga bagi orang kafir. Artinya Anda harus, roh ini harus dimasukkan ning kawah humul. Disebut kawah humul supaya Anda ini nanti lepas dari kepentingan hawa nafsu. Ibarat laksana pakaian, sebelum masuk almari Anda dicuci dulu. Jadi dilebokno kawah iku minangka disucikan. Anda berlaku uzlah, hijrah ataupun zuhud, bagaikan Anda laksana roh itu dimasukkan kawah. Kalau sudah dimasukkan kawah, Anda ini dikatakan Allah sudah sampai ke musyahadah, berarti Anda sudah bebas. Lah kemudian Anda meninggal secara syariat, Anda tidak akan babar belas menemukan kawah yang panjenengan tanyakan tadi, karena sudah melakukan terlebih dulu ketika saat di dunia Anda dimasukkan ning kawah humul. Ya apa kawah humul iku? Hatimu meninggalkan seluruh perkara selain Allah, dan ini soroh, dan ini susahnya setengah mati. Makanya tak pikir wong sing rene kabeh tak anggap wong sing jange susah. Tak jange seneng hamane iki. Jange susah. Ujian yang tadinya itu enggak terlalu, sekarang malah diberatkan Allah. Susah toh? Lah wong kuwi memang diperintahkan untuk mendem ning bumi humul sing jero. Tegese Anda roh iku maksude iku dilebokno nang kawah kuwi mau humul, ya harus siap. Kemarin kan sudah tak tanya, Ben, siapa? Siap. Ya wis nek siap yo engko yo aja nelongso sampean. Nggih. Tapi ingat, Allah menguji atau memasukkan kawah kuwi mengke cara fisiknya macam-macam, Pak. Gak fisik kekurangan tok, justru juga fisik dilebihkan Allah iku ya kawah. Hati-hati. Hati-hati ya dah. Kalau dimasukkan kawah fisik iku mang dunyone tambah mewah. Hati-hati. Anda akan lepas, bebas dari semuanya itu kalau Anda tetap memegang sirul asrar. Wes kuncinya aja di situ toh. Teman-teman saya yang aditorikoh kalau sudah megang itu udah akan bebas dari semua apa yang dianggap berat maupun ringan. Jadi tolong konco-konco di torikoh manapun silahkan, dan itu jangan kau tinggalkan, justru jadikanlah sebagai jalanmu untuk sampai pada Allah. Tapi satu, Anda harus sudah memegang kunci di musyahadah, yaitu hanya sirul asrar. Besok tahapan sirul asrar saya jelaskan di situ. Jadi kawai disebut humul, nek pewayangan disebut condro di muka.
yaiku gak enake ati iki ninggalno urusan yang disebut kesenangan dunia. Gak enak memang, tapi di dalam gak enak ono enak. Ingat, orang sakit nek takut dengan jarum suntik, obat, pahite jamu, Anda tidak akan menemukan satu kesembuhan. Tapi Anda tidak takut dengan jarum suntik, Anda tidak takut dengan pahit, karena di dalam itu ada obat untuk mewaraskan dari penyakit Anda. Ingat, memang apa yang kusampaikan mulai Ramadan pertama diterima itu pahit, perih, sungguh perih. Tapi jangan takut dengan perih. Kalau perih dalam hatimu, petanda hatimu ada penyakit. Sebab apa yang kusampaikan laksana alkohol. Tatkala alkohol itu kau sentuhkan terhadap kulit yang ada penyakitnya, pasti perih. Tapi kalau menyentuh pada kulit yang tidak ada penyakitnya, rasanya dingin, maknyes. Nah, mangkane karepe wong-wong ngaji bendaina wae Gus, raimu ngono pandina ngaji. Wis kei sepinggu pisan ya wis penak. Tur ya jenengan iso ngaji lewat kula live streaming ning nggone pengajian di luar-luar niku. Ngoten lho dulur, wis tak tenang ae. Nggih, ada lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mengutip tentang mengenai masalah dari hadis, Gus. Inggih. Nggih, yang diucapkan kalian apa? Abdullah ibnu Mas'ud. Diucapkan saking Rasulullah, ucapannya la hasada ila fisnataini. Ojo pisan-pisan sira kabeh dan jangan sekali-kali kamu mempunyai suatu keinginan kecuali dua hal. Kita menyimak tentang masalah kata keinginan, kan sudah ada kata-kata tentang mengenai masalah tahalli, tajalli. Pengakuan tentang masalah diri hamba itu satu harus dihilangkan. Dan yang kedua harus dibersihkan, yaitu dengan kata tahalli. Dan harus cepat kita naikkan untuk masuk kepada satu tajalli. Itu kalau mengingat tentang masalah la hasada ila fisnataini. Apa yang dimasukkan dengan dua hal itu? Yang pertama, kata Rasulullah yang diucapkan sama Ibnu Mas'ud tadi, yang pertama, yang diperbolehkan yang kamu bisa mengireni. Ireni itu apa, Gus? Ngiri ya, Gus ya. Ireni, yang kamu ada satu keinginan untuk menduduki satu hal itu. Yang pertama, jika ada orang yang mampu dan orang yang kaya raya, tapi dia membelanjakan kepada satu jalur yang benar, itu boleh kamu ireni. Itu yang pertama. Yang kedua, jika Allah menghendaki kepada sesuatu hamba, di mana hamba itu dikasih satu ilmu hikmah. Hikmah ini termasuk yang namanya apa, Bro? Termasuk mutasabihat itu. Kamu boleh untuk mengireni. Jadi kamu ada satu keinginan tentang masalah orang yang mendapatkan satu ilmu hikmah, itu boleh kamu ireni. Dan orang itu kamu lihat menjalankan tentang masalah ilmu hikmahnya dan mengajarkan kepada sesamanya untuk miguno kepada sesama. Nah itu yang saya tanyakan, Gus. Satu, tentang mengenai masalah keinginan itu tadi bagaimana tata cara untuk menyimak tentang masalah keinginan yang diajarkan sama Rasulullah Muhammad SAW. Padahal ada kata-kata yang namanya manusia, bagaimana saya bisa mendapatkan satu keinginan? Padahal siapa sejatinya dan sebenarnya kita sebagai manusia? Kan manusia kan bukan hidup. Iya. Kan manusia kan mati sebenarnya, kan begitu, Bos. Betul. Harus bisa hidup, ada rohnya, kan itu. Iya. Nah, itu yang saya tanyakan,
Kok sampai Kanjeng Nabi itu bisa mengumandangkan kata-kata mengenai masalah keinginan diperbolehkan? Itu mohon satu diperjelaskan. Itu. Yang kedua, Gus, ini saya melanjutkan tentang mengenai masalah sirrul asrar. Di mana sirrul asrar itu kalau kita simak peran kita di dalam satu diri kita dan di luar diri kita dan kepada semua makhluk yang ada di semua ini, yang berperan hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya tanyakan ada di dalam satu surat Al-Kahfi, di dalam satu pertengahan ayat, wal yatalataf wala yushiran nabikum ahada. Padahal kata yang namanya wal yatalataf itu anjuran tentang masalah kata hati-hati, Gus. Itu di sirrul asrar itu yang kita terima. Hati-hati kamu di dalam hal masalah menjalankan atau melaksanakan atau menyampaikan hal masalah keahadanku. Bicara tentang masalah ahadku yang hati-hati. Jangan sembrono. Wala yushiran nabikum, dan jangan sekali-kali kamu syiarkan. Kamu kabarkan kepada sesama hamba. Artinya kata-kata itu tidak diperbolehkan untuk mensyiarkan, tapi ada warid masuk, Gus. Apa maksudnya? Maksudnya wala yushiran nabikum itu kabarkan, tapi jangan bukan untuk tidak diperbolehkan untuk mengkabarkan. Kok itu begitu, Gus? Wala yushiran nabikum ahada, tentang masalah keahadanku, yaitu tentang masalah keesaanku. Mohon penjelasan yang kedua itu tadi, yang pertama itu dan yang kedua itu. Mohon untuk diklarifikasi surat Al-Kahfi pertengahan itu kira-kira ayat berapa itu? Itu yang ada tulisannya biasa itu apa namanya, warnanya merah, Gus. Oh, fal yatalataf. Wal yatalataf wala yushiran nabikum ahada. Nggih. Sampun, Gus. Sampun. Nggih, matur suwun, Gus. Rasulullah menganjurkan boleh kau iri terhadap orang kaya yang bisa mentasarufkan harta bendanya terhadap golongan 8. Yang kedua, boleh kau iri, mempunyai keinginan iri terhadap orang-orang yang mendapatkan ilmu hikmah. Dengan ilmu hikmah itu dia bisa menolong terhadap sesama. Iki maksudnya piye? Konteks apa yang telah dirilis oleh Kanjeng Nabi semuanya itu adalah kinayah, sanepan, isaroh yang mempunyai pengertian sebagai berikut. Yang pertama, tentang menafkahkan hartanya terhadap mereka yang berhak menerima. Ini ada kaitannya dengan hakikat zakat. Hakikatnya zakat. Kita tidak akan pernah bisa memberikan sesuatu terhadap yang berhak manakala kita tidak memiliki sesuatu tersebut. Dalam kurung sugih. Langetan nggih. Kita tidak bisa sedekah, kita tidak bisa zakat manakala kita tidak mempunyai perkara yang disedekahkan. Sehingga jadilah seperti orang yang seperti itu. Bisanya kita bisa jadi seorang seperti itu, kita harus mempenggiat bekerja. Oke. Iku mengandung pengertian kita itu kudu ngerteni tur yo kudu mempunyai himmah sejo untuk bisa menjadi golongan ahli suhud. Iku sebab hanya dengan ahli suhud lah yang bisa menafkahkan perkara apa yang ada di keakuannya untuk menjadi keakuan Allah. Zakat iku munculkan sebab ning kono ada asbabun nuzulnya. Apa asbabun nuzulnya?
zakat iki sebagian harta yang bukan milik kita, tatkala tidak kita keluarkan akan menjadi penyakit. Bahasa syariat disebut penyakit bakhil. Itu nanti. Manakala penyakit itu tidak kita keluarkan, maka akan menggerogoti harta yang lain, dalam kurung dicabutlah barokahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, iki mengandung pengertian kita ahli hijab kudune duweni sejo gede himmah untuk bisa sampai menjadi golongan ahli syuhud. Begitu juga dengan ilmu hikmah yang konteksnya di dalam mukasyafah. Nek harta mang konteksnya itu di muhadharah. Sama. Maksud dan tujuannya itu sama. Jadi Kanjeng Nabi merilis hadis ini itu substansinya, makhlus syahid intinya itu kita kedai bisa naik dari syariat ke makrifat. Ngoten lho, intinya ada di situ. Sebab kalau kita lihat ahli hikmah niku di dalam mukasyafah itu selalu menolong orang lain. Gitu, meringankan beban orang lain. Contoh, kula nggih mantan wong ingkar seperti gini. Coba sampean terima akal dulu ya. Ono wong utange akeh, nggak ada yang buat nyaur, terus duwe keinginan iku mau tombok loto biyen. Lah sak mangke jenenge togel. Terus berhubung aku gegawan hikmah tak gemehno. Mene ya tombok 39. Wis tambah ana dhewe engko. Iku ekore ya putihan. Lah nek saase tambah ana 14. Lah misale ngoten, akhire dengan ilmu hikmah di dalam napa jenenge alam mukasyafah iku dijawab oleh Allah, akhirnya manfaati iku ilmu hikmah sing unsure cara maksiat mungguh syariat. Wis ilmu hikmah cara unsure nak nggone taat. Ngene contoh, Pak Pean loro kanker arepe operasi kok yo gak duweni duit. Teng mriku tak gekno japa-japu tae asu, gitu. Terus tak kongkon ngombe. Kok ndelalah Gusti Allah jawab waras. Misale nggih. Lah iku termasuk ilmu hikmah di dalam mukasyafah. Kan bisa menolong orang lain. Lah kata Rasul, ya awakmu mestine ya kudu nduweni iri supaya kaya ngono ben awakmu iso nolong sesama manusia. Hikmah yang konteksnya di dalam makom mukasyafah. Semuanya itu mempunyai pengertian ngene dulur. Iku isyarah yang disampaikan Rasulullah yang tidak terang-terangan substansinya. Lah kita kudu mikir karepe piye, ternyata maksud atau substansinya hadis teng mriku adalah jenengan rapopo miturut proses jenengan ahli hijab duweni keinginan supaya menjadi ahli syuhud. Lah ini yang pertama. Untuk yang kedua terkait masalah apa Mare? Falyatalatov. Yang intine Kan Gus. ojo digelar secara umum lah ngerti Ya, nggih? artinya bukan itu yang pertanyaan yang kedua, Gus. Yang pertama tadi kan ada dua hal. Yang pertama orang kaya, yang kedua
orang seorang hamba yang dikasih satu ilmu hikmah Oh iya. dan dia bisa menjalankan dengan ilmu hikmahnya tadi dan mengajarkan kepada sesamanya. Itu tadi sudah. Terus yang ketiga, Yang ketiga yang itu tadi wal yatalataf wala yusirun iya. nabikum. berarti awak dhewe yo kudu yo nyawurno benih-benih mukasafah. Ngoten. Intine nek cara bahasa hakikat kuwi nek wis ngerti teorine nang Allah ilmu tauhid ya wa ahlikum naro iku ya genahne, anak bojomu ya genahne. Nek cara Qur'an iku anfusakum wa ahlikum naro. Nek makalahe Syekh Ibnu Athaillah arif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Ya kenal no anak bojomu ambek Gusti Allah. Wis yang ketiga fal yatalataf yang intinya yang mengandung tentang ketauhidan, pengesaan Allah semata-mata digelar secara umum. Bapak Ibu, beda di Jaya Baru lah gitu toh. Ya ini yang menjadi persoalan khilaf di tengah masyarakat. Tetapi ingatlah kejadian ketika Rasulullah memberikan satu ajaran dari Allah sebelum terang-terangan beliau itu juga mengalami sembunyi. Artinya sembunyi-sembunyi tidak digelar secara umum. Tapi ketahui juga ada momen-momen di mana Allah menyuruh Muhammad untuk bersiar iku mang secara terang. Nek miturut apa yang pun kulo alami lengkap wis. Secara sembunyi-sembunyi mulai tahun 2000 sampai 2005. 2005 aku dikon gendeng sebab engko nek dilakno wong gendeng cek gak mangkel gendeng audisi engko jawab pon nek dilakno gendeng keteruhane awak aku gendeng lha ngana bon akhirnya bi Rasulullah pun dilakno min jinnah setelah beliau bersiar ajaran Allah itu wada'u ila rabbika iku disiarno nang Rasulullah di tengah umum apa yang diterima Rasulullah dari kaum Quraisy min jinnah. Rasulullah sebagian golongan daripada orang gila. Itu ya juga terjadi terhadap seluruh Rasul atau kekasih Allah. Tatkala sudah membahas di tengah umum tentang inti ajaran Rasulullah yang berupa wada'u ila rabbik. Ajaan umatmu iku ila rabbik. Maring pangeran balik. Iki konteksnya roh on balik. Wah, digendeng-gendeng no. Ya wis, itu pun juga terjadi. 2006 akhirnya aku sampaikan di tengah umum. Ternyata sejarah berulang kembali. Rasulullah pun diusir dari Mekah. Tidak hanya diusir toh. Di situ mau dibunuh oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah. Tidak cukup diusir. Nek aku kan dilokno gendeng, diusir. Ya wes cuman Rasulullah sampai ada rencana untuk membunuh Rasulullah. Lah itu pun Rasulullah tidak berhenti ketika saat berdakwah secara terang-terangan. Karena apa? Menyampaikan tentang masalah tauhid. Makanya Bapak Ibu jenengan ojo sembrono ketika mengungkapkan innani anallah. Ungkapan innani anallah itu sayugjanya itu di dalam hatimu masing-masing. Tatkala itu diucapkan secara lisan, secara dohir, ya ini akan menjadikan ibarat coro air mau menjadi keruh. Wis dadi gegeran.
hal itu tidak dimungkinkan pasti akan terjadi. Hal itu terjadi boleh tatkala betul-betul hati dalam kondisi syuhud ing ngersane Allah. Nek mboten syuhud ya iki sing dadekno persoalan. Lah itu nanti tatkala itu terjadi harus Anda jujurkan. Jujurkannya apa? Diluruskan. Ngene lho maksude. Kuwi kan wis percaya yen kabeh Allah sing genahke. Ya. Lah sing muncul innani anallah kuwi ndelok lesane iku mang teko aku, nek ndelok makhluke ya kuwi bakal bertentangan terus. Coba angen-angenen nek umpama Allah gak njeplakno cangkemku sebagai lapangane Allah, iso ngucap innani anallah. Bahkan kebenaran innani anallah ya perlu disampaikan di tengah umum untuk menegaskan ayat bahwasanya semua yang berperan adalah Allah. Cuman di situ bagi kita yang bersangkutan ketika ngucap di dohir kalimat itu harus betul-betul dalam hati kondisinya itu di makom musyahadah. Terus sing pertanyaan masalah hikmah itu bisa Pak, hikmah dikatakan hikmah itu di makom musyahadah, gak mukasyafah. Apa hikmahnya di dalam musyahadah? Menjadikan orang lain itu mengenal Allah. Mereka karena apa? Karena konteksnya hikmah sebelum menjadi hikmah itu yang disebut dinul haq ini. Dinul haq sudah Anda kuasai, kemakrifatan sudah Anda kuasai, seperti Rasulullah Allah mengutus meletakkan 4 sifat, siji amanah, fatonah, tablek, dan sidik. Itu akan muncul. Itulah realisasinya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, berarti jaga dari keakuan hamba sudah, kemudian wa ahlikum, kemudian ahlimu, anak, istri, saudara, umpama tableke iki mang diluasno Allah sampai terhadap umat. Lah iku hikmah apa? Akhirnya dadi ati sing maune loro dadi ati akhirnya dadine waras. Ati sing asalnya itu sumpek gelisah menjadi hati yang damai dan tentram. Karena apa? Ketentraman, kedamaian itu hanya ketika saat ruh ini bertemu Allah. Nih, ada lagi? Cukup? Al-Fatihah.